Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedius serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu pinta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Tuhan, Rasul Yakobus itu termasuk 3 nama yang selalu disebut di atas. Kalau itu ada urutan-urutan nama para rasul, selalu yang disebut pertama Petrus, Yakobus, Yohanes, itu ya, 3 besar itu. Dan juga pada peristiwa-peristiwa khusus, 3 orang ini itu selalu diajak. Misalnya pada saat penyembuhan anak Yairus yang masuk ke kamar untuk bisa membangunkan anak Yairus yang sudah mati, 3 orang itu termasuk Yakobus. Lalu juga ke Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, itu juga 3 murid itu antara lain Yakobus itu. Jadi kita bisa melihat Yakobus, walaupun dia menjadi martir yang pertama, dia termasuk tokoh dari rasul itu yang dihormati dari ke-12 rasul. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekarang dalam bacaan Injil di sini kita bisa melihat sesuatu yang diminta oleh kedua bersaudara Yakobus dan Yohanes, tapi permintaannya melalui mulut ibunya. Kenapa? Karena kalau permintaan langsung kepada sang gurunya, kadangkala malah diremehkan, maka dia minta penyambung lidahnya, yaitu ibunya. Tetapi apa yang dimintanya tidaklah jelas. Karena mereka masih mempunyai praduga bahwa mereka pergi ke Yerusalem, nanti Tuhan Yesus di sana dimuliakan dan diangkat menjadi raja. Karena pikiran mereka masih Mesias dalam hal pembebasan dari penjajahan Romawi. Jadi pikiran mereka seperti itu. Maka mereka mempunyai pikiran bahwa ini akan ada penobatan Tuhan Yesus menjadi raja di Yerusalem. Maka mereka menginginkan supaya 2 orang bersaudara ini, yang satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu itu tidak tahu apa yang kamu minta. Untuk supaya mereka itu mencoba untuk menyelaraskan dari permintaan mereka dengan kehendak Tuhan. Jadi harus ada kerendahan hati sebetulnya. Dan itu lebih diperjelas lagi dengan orang yang punya kuasa itu harus mampu untuk melayani. Jadi orang yang bisa melayani dengan tulus, itulah yang sebetulnya dia yang menguasai.
Kenapa? Karena dengan melayani berarti orang itu kan mengatur. Oh, seseorang yang ada seolah-olah yang menjadi yang misalnya dilayani itu, dia kan mengatur. Coba Anda bayangkan, kita makan apa? Yang punya istilahnya mengatur makanannya, cara manner, table mannernya segala macam itu siapa? Kan yang melayani, bukan yang makan. Yang makan kan tinggal makan. Tapi yang ngatur siapa? Maka yang menjadi pengatur di situ adalah yang melayani. Bahkan yang bisa memerintah, itu kan yang melayani. Coba, misalnya Ndorone itu harus minum obat. Ini harus minum obat, obatnya harus diminum. Yang memerintah siapa? Yang melayani. Sebetulnya itu. Walaupun sebetulnya yang dilayani bisa menolak juga. Tetapi kita bisa melihat yang mempunyai dalam arti tertentu untuk manajemennya itu kan sebetulnya yang melayani itu. Maka Tuhan sebetulnya benar dia mengatakan siapa yang menjadi penguasa atau menjadi pemimpin, menjadi leader, dia yang melayani. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan bagi diri kita, apakah kita juga bisa melayani yang lain? Artinya kalau dalam melayani, pertama yang harus dipunyai adalah aspek teladan. Kenapa? Karena orang itu bisa dipercaya untuk melayani. Misalnya kita menjadi pemimpin lalu ada orang yang mau melayani kita. Pertama yang harus dipunyai adalah kita percaya kepada yang melayani itu. Aspek kepercayaan itulah yang harus dimiliki oleh seorang pelayan. Dia bisa dipercaya. Lalu yang kedua, dia mempunyai kemampuan. Karena kadang-kala yang dilayani nggak punya kemampuan apa-apa. Kita bisa melihat saja. Banyak dari konglomerat itu, kalau bisa dikatakan, apakah habis makan universitas? Dia bisa mempekerjakan orang yang bahkan sampai S3. Berarti kita bisa melihat, harus punya kemampuan. Orang yang melayani harus punya kemampuan. Dengan seperti itu kita bisa melihat ibu bapak, saudara terkasih. Jangan mengecilkan istilah pelayan. Justru dia yang seringkali tahu medan apa yang harus dia lakukan. Nah, dengan seperti itu kita harus bangga kalau kita harus bisa melayani semua orang. Karena kita dianggap dipercaya, dianggap mempunyai kemampuan, dianggap juga mempunyai semacam tanggap. Artinya kita bisa tahu, oh ini sedang mau memerlukan apa. Di situ justru mempunyai kejelian tertentu di dalam dia melayani. Maka kita harus bisa melayani seperti itu. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Rasul, utusan itu sebetulnya adalah melayani dia yang mempunyai kuasa. Kita pun sebagai orang yang disebut dengan Kristen, pengikut Tuhan, juga harus bisa melayani sesuai dengan perintah dari Tuhan sendiri untuk kita lakukan terhadap banyak orang yang kita jumpai. Selamat melayani seperti Santo Yakobus melayani sampai tuntas.